Shalom bagi kita semuanya. Firman Tuhan untuk kita hari ini dari Matius pasal 7. Hal menghakimi. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Hal yang kudus dan berharga. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyakmu. Hal pengabulan doa. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Jalan yang benar. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Hal pengajaran yang sesat. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri, atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Dua macam dasar. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijak yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan, datanglah banjir,
Lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Kesan pendengar. Dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Jelasan dan renungan dari Matius 7 ayat 1 sampai 29. Pasal ini menutup khotbah di bukit, di mana Yesus memberikan prinsip-prinsip kehidupan kerajaan Allah yang sangat praktis dan mendalam. Dalam Matius 7, Yesus menegaskan beberapa hal penting. Yang pertama, jangan menghakimi, ayat 1 sampai 5. Yesus bukan melarang menilai moral sama sekali, tapi memperingatkan agar kita tidak menghakimi dengan munafik, mengabaikan dosa kita sendiri sambil mencela orang lain. Kita harus introspeksi terlebih dahulu. Keluarkanlah dahulu balok dari matamu. Yang kedua, nilai kekudusan dan hikmat, ayat 6. Yesus menasihati agar kita bijak dalam menyampaikan kebenaran. Tidak semua orang siap menerima hal-hal rohani yang mendalam. Jangan memberikan barang kudus kepada anjing. Yang ketiga, dorongan untuk berdoa, ayat 7 sampai 11. Yesus mendorong kita untuk datang kepada Bapa dengan iman dan ketekunan, karena Bapa yang di sorga mengasihi dan tahu memberi yang terbaik. Mintalah, carilah, ketoklah. Lalu yang keempat, hukum emas. Ayat 12, Yesus merangkum hukum Taurat dan para nabi dalam satu prinsip. Berbuatlah kepada orang lain seperti yang kamu ingin diperlakukan. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuat jugalah demikian. Lalu yang kelima, dua jalan hidup, ayat 13 sampai 14. Yesus mengatakan bahwa jalan menuju hidup kekal itu sempit dan tidak populer. Tidak banyak yang memilihnya, tapi itulah jalan keselamatan. Masuklah melalui pintu yang sesak itu. Yang keenam, waspada terhadap nabi palsu, ayat 15 sampai 20. Penampilan bisa menipu. Buah kehidupan seseorang, karakter dan perbuatannya menjadi tolak ukur sejati. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Yang ketujuh, bukan sekedar pengakuan, tapi ketaatan. Ayat 21 sampai 23. Bukan cukup hanya berseru Tuhan, Tuhan, tapi harus hidup sesuai kehendak Bapa. Aku tidak pernah mengenal kamu, kata firman Tuhan. Yang kedelapan, dasar yang kokoh firman dan tindakan, ayat 24 sampai 27. Mendengar firman saja tidak cukup, firman harus dihidupi. Ketaatan adalah pondasi yang kuat saat badai datang. Ia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumah di atas batu. Renungannya untuk kita hari ini, introspeksi diri sebelum mengoreksi orang lain. Kita mudah melihat kesalahan orang lain, tapi Yesus memanggil kita untuk melihat hati sendiri terlebih dahulu. Dunia butuh lebih banyak orang yang rendah hati, bukan hakim-hakim yang keras. Hidup dalam doa dan ketekunan. Tuhan tidak pernah kehabisan kasih dan kebaikan. Dia rindu memberi, tetapi kita juga diminta untuk terus meminta dan mencari Dia dalam doa yang konsisten. Pilih jalan yang benar meski sempit. Dunia menawarkan jalan yang luas dan mudah, tapi berujung pada kebinasaan. Jalan Tuhan memang tidak selalu populer, tapi itu satu-satunya jalan menuju hidup yang kekal. Ujilah segala sesuatu dari buahnya. Jangan tertipu oleh penampilan luar. Ujilah ajaran, pemimpin rohani, dan bahkan diri kita sendiri berdasarkan buah kehidupan, kasih, kesabaran, kerendahan hati, dan ketaatan. Taat lebih dari sekedar tahu.
Orang bijak bukan hanya tahu firman, tapi melakukannya. Bangunlah hidupmu di atas batu. Kebenaran Yesus dan ketaatannya, itu yang membuat kita tetap teguh saat badai hidup datang. Dan Matius 7 adalah ajakan Yesus untuk hidup dalam kerendahan hati, ketekunan dalam doa, kewaspadaan terhadap ajaran palsu, dan ketaatan sejati. Firman bukan hanya untuk didengar, tapi untuk dilakukan. Semoga firman Tuhan hari ini menjadi berkat bagi kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.